Terima kasih Bapak dan Ibu sudah sama-sama berada di pembelajaran virtual ini ya Bapak dan Ibu. Saya ditugaskan bersama Bapak dan Ibu nantinya untuk sharing mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh secara luring. Di mana materi yang pokok untuk saya adalah merancang, bagaimana sih merancang program belajar mengajar pada PJJ secara luring. Nah, karena saya dari P4TK Matematika Bapak dan Ibu, berarti nanti contohnya adalah dari matematika sekolah. Begitu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, tadi praktek baik sudah banyak ya oleh Pak Martin diperlihatkan bagaimana, karena Pak Martin sudah mengimplementasikannya. Dari tema dulu kita bahas Bapak dan Ibu, penggunaan teknologi dalam PJJ secara luring. Kalau PJJ secara luring ya Bapak dan Ibu, kalau PJJ itu kan ada daring, ada luring, ada kombinasi. Kalau luring berarti di luar jaringan. Mungkin bagi sedikit lah ya, atau sebagian para guru ini teknologi tapi luar jaringan. Kalau luar jaringan kan berarti offline gitu ya Bapak dan Ibu ya. Artinya tidak menggunakan internet di dalam pembelajarannya. Nah, sehingga kenapa ini penggunaan teknologi? Berarti pemahamannya Bapak dan Ibu. Jadi teknologi itu Bapak dan Ibu segala hal yang membuat lebih mudah atau praktis. Ya. Jadi contohnya misalkan untuk menghitung siswa SD menggunakan lidi. Nah itulah teknologinya lidi. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Kita sepakati dulu untuk tema ini penggunaan teknologi dalam PJJ secara luring. Lanjut ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, PJJ pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini seiring dengan keadaan kita saat ini yang sedang diuji ya Bapak dan Ibu, bukan kita aja negara kita tercinta, tapi seluruh dunia. Bagaimana pandemi dari COVID-19. Nah, Kemendikbud melalui surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 Bapak dan Ibu tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat. Kemudian surat edaran ini adalah untuk memperkuat surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Nah, kedua surat edaran ini Bapak dan Ibu ini adalah berisi mengenai pelaksanaan kebijakan dan panduan penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ini yang menjadi pegangan bagi kita ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, tujuan dari PJJ-nya sendiri adalah bagaimana memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Kemudian melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Ini adalah tujuan PJJ ya Bapak dan Ibu. Bagaimana pembelajaran jarak jauh sangat memperhatikan terutama kepada para pendidik dan tentunya stakeholder semua di dalam satuan pendidikan. Kemudian prinsip dari pembelajaran jarak jauh Bapak dan Ibu tetap saja sama saja halnya dengan kalau kita memberikan pembelajaran bersama belajar dengan siswa ketika kondisi tidak pandemi, artinya ketika kondisi normal. Nah, prinsip pembelajaran jarak jauh yang pertama adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Jadi bukan hanya sekedar memberikan satu aktivitas, tetapi aktivitas ini harus memberikan pengalaman belajar dan harus meaningful bagi peserta didik. Kemudian fokus life skill yang inklusif dan kontekstual. Kemarin kita sesi 2 ya Bapak Ibu, banyak sekali membahas mengenai kecakapan hidup oleh Pak Dr. Jarwoto ya dengan Dr. Lambat. Bagaimana kecakapan hidup yang inklusif dan kontekstual. Kemudian penugasan bervariasi kepada peserta didik sesuai minat dan kondisi setempat. Ini sangat penting sekali prinsip PJJ Bapak dan Ibu. Seiring sekarang apalagi pandemi ya Bapak dan Ibu, karena yang namanya kurikulum tidak bisa disamakan. Jadi nantinya harus bisa mana sih yang esensial dari kurikulum atau dari standar isi. Karena nantinya akan sangat bervariasi. Kemarin juga sudah dibahas juga bagaimana kalau di pesisir akan berbeda dengan di perkotaan. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian prinsip lainnya adalah umpan balik secara kualitatif. Artinya di dalam PJJ ini bukan penilaian secara kuantitatif, tapi penilaian secara kualitatif, ya, deskripsi Bapak dan Ibu. Ada makna dari nilai yang dicantumkan. Nilai 7 itu apa? Rewardnya apa?
mana cukupnya, refleksinya seperti bagaimana, kurang dengan bagusnya seperti apa. Inilah di PJJ Bapak dan Ibu, umpan balik secara kualitatif. Kemudian, mengedepankan pola interaksi komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua wali. Nah, disinilah Bapak dan Ibu PJJ. Seiring dengan keterbatasan memang ya, mungkin bagi sebagian orang tua mungkin sudah ada yang BDK, tetapi tetap bahwa di dalam PJJ nantinya kunci utamanya adalah bagaimana sih adanya pola interaksi komunikasi yang positif, karena nanti orang tua harus menjadi pendidik yang utama dan pertama tentunya untuk anak-anak selama siswa kita di dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak dan Ibu, media pembelajaran jarak jauh secara luring, tadi Pak Martin sudah sampai implementasinya seperti apa dan bagaimana. Mungkin ini karena banyak di daerah di 3T ya Pak Martin ya, yang terluar, tertinggal, terjauh gitu kan. Kalau di kota-kota mungkin sudah biasa menggunakan HP dan sebagainya, alat yang sudah canggih gitu ya, sehingga kadang-kala seringkali TV juga off gitu kan di daerah di rumah-rumah. Nah, untuk media pembelajaran jarak jauh luring luar jaringan, televisi, radio, ya, kemudian modul, buku, termasuk buku cetak, kemudian lembar aktivitas siswa, lembar kerjanya, dan yang paling penting lagi bagaimana bahan dan media itu sangat berkaitan dengan lingkungan sekitar. Itu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, PJJ luring, pembelajarannya ada tahapannya Bapak dan Ibu, ada pra pembelajaran, ada saat pembelajaran, dan ada usai pembelajaran. Nah, ini yang pertama kita bagi dua dari media tadi Bapak dan Ibu, ada TV dan radio, kemudian nanti dipisahkan dengan buku, modul, LK, dan sebagainya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Di TV dan radio ini ada kekhasan, berarti waktunya harus disesuaikan dengan jadwal tayang dan atau siaran. Seperti tadi Pak Martin mengetengahkan, berarti mengikuti bagaimana jadwal TV edukasi gitu kan ya, bagaimana mengikuti TVRI, termasuk radio Bapak dan Ibu, radio RRI juga jadwalnya seperti apa. Nah, sehingga memfasilitasi PJJ luring ini waktunya sangat disesuaikan dengan jadwal tayang ataupun jadwal siaran. Nah, bagaimana tahapan di dalam PJJ luringnya? Di dalam pra pembelajarannya, pertama, siswa mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran. Kemudian, guru harus menyosialisasikan jadwal pembelajaran kepada orang tua, ya, orang tua wali peserta didik. Nah, bagaimana saat pembelajarannya? Guru ikut menyaksikan pelajaran televisi ataupun radio. Kenapa ya? Karena ini yang akan nantinya menjadi sesuai program dari guru itu sendiri, walaupun menggunakan bahannya adalah TV dengan radio. Kemudian yang keduanya mencatat pertanyaan, penugasan, ini tentunya di akhir pembelajaran. Biasanya kalau di TVRI, TV Edukasi ataupun RRI, betul ya Pak Martin ya, di akhir pembelajaran selalu diberikan bagaimana pertanyaan dengan penugasan, gitu ya, sehingga dicatat oleh guru. Kemudian yang ketiga, guru memberikan tambahan informasi yang memang diperlukan. Jadi ini untuk menjaga supaya karena sudah ada bahannya, sudah ada medianya, ya udah itu ada kerjaan, enggak seperti itu. Jadi ini tetap dalam kerangka bahwa ini adalah tugas guru. Jadi guru memberikan tambahan informasinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan tentunya Bapak dan Ibu berdoa sebelum dengan sesudah pembelajaran. Nah, bagaimana usai pembelajarannya? Guru harus membuat kunci jawaban, karena nanti guru harus menilai kan bagaimana sih pertanyaan dari yang diberikan oleh pemberi materi di TV ataupun radio gitu kan. Kemudian guru sendiri mengumpulkan hasil penugasan, dan ini nantinya ada komunikasi dengan orang tua, apakah setiap minggu ataupun nanti disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Dan yang ketiga, usai pembelajaran, penilaian dengan mempertimbangkan seluruh aktivitas dan penugasan. Kenapa begini Bapak dan Ibu? Untuk penyebaran COVID-19 ini, untuk nilai kita tidak seperti ketika normal ya, bagaimana sih kita masih autentik, tetapi nilainya tetap betul-betul bermakna kepada apa sih yang memang sesuai, sehingga dari ketika nanti kita merancang ya lebih jelas seperti apa sih penilaiannya. Dalam hal aja ada keunikan bahwa tidak menilai kuantitatif ya, tetapi penilaian kualitatif. Memang ini nantinya perlu kerja keras juga ya Pak Martin ya, para gurunya. Kemudian Bapak dan Ibu tadi memfasilitasi PJJ luring untuk televisi dengan radio. Sekarang PJJ luring untuk buku ya Bapak dan Ibu, berarti buku dan lain-lainnya gitu Bapak dan Ibu ya, karena tadi terbagi dua di dalam medianya.
kecuali mungkin nanti ada satu hal yang unik ketika pembelajaran proyek gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana sih pra pembelajarannya? Pertama, peserta didik harus mengetahui metode pembelajaran yang akan dijalani mandiri di rumah. Berarti ini harus terkomunikasikan. RPP sendiri adalah tugas guru. Seperti tadi ada contoh yang dicontohkan oleh Pak Martin, bagaimana sekarang penyederhanaan di dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Nah, mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian kegiatan inti, sampai dengan asesmennya. Tidak untuk diberikan kepada orang tua, tidak juga untuk diperlihatkan kepada orang tua, tetapi orang tua memperoleh informasi dari apa yang direncanakan untuk minggu itu, untuk kepada siswa anak-anaknya di rumah. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian di rumah sendiri menyiapkan piranti pembelajaran ya, seadanya yang di rumah disiapkan. Nah, kemudian peserta didik telah memiliki jadwal pembelajarannya dan tentunya memiliki juga lembar aktivitasnya dan tentunya memiliki juga lembar pemantauan dari guru. Dan tentunya orang tua mendampingi ketika pembelajaran atau ketika belajar dari rumah dilakukan. Itu pra pembelajaran. Kemudian saat pembelajaran, berdoa sebelum kegiatan, kemudian mengajak diskusi orang tua ataupun orang dewasa Bapak dan Ibu untuk bagaimana sih menyelesaikan atau bagaimana sih melakukan proses pembelajarannya. Kemudian siswa sendiri harus memahami materi sesuai instruksi guru. Dan yang terakhirnya adalah penugasan dilakukan sampai selesai. Nah, bagaimana usai pembelajarannya untuk PJJ Luring? Berarti tutup dengan doa, kemudian siswa sendiri dengan tentunya dengan didampingi oleh orang tua mengisi lembar pemantauan hariannya dan kemudian dokumennya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ya ada, berarti diserahkan kepada guru. Nah, tentunya Bapak dan Ibu untuk SD kelas bawah ini tentunya peran orang tua yang melakukan ini. Nah, untuk kelas 4 sampai kelas 12 ya ini adalah siswa sudah mulai bisa dewasa ya. Sudah mulai nanti kita bisa diskusikan seperti apa dan bagaimana gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu itu adalah memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Selain memfasilitasi di dalam PJJ Luring, Bapak dan Ibu ini saya batasi karena terlalu banyak ya nanti yang harus dijelaskan. Yang jelas ini semua ada Bapak dan Ibu di surat edaran yang Sekjen Kemendikbud ya. Nanti saya share, titipkan kepada panitia untuk di-share ya kepada Bapak dan Ibu. Ini saya semuanya sebetulnya mengambil dari surat edaran Sekjen Kemendikbud Bapak dan Ibu ya, nomor 15 tahun 2020. Pendampingan pembelajaran jarak jauh luring untuk buku dan modul, kemudian medianya, modul dan bahan ajar lingkungan sekitar ya Bapak dan Ibu. Pra pembelajarannya adanya komunikasi orang tua dengan guru. Karena di sini orang tua harus tahu apa yang harus dilakukannya di dalam seminggu itu apa sih untuk pembelajaran seminggu ini untuk putranya gitu kan. Berarti ini dikomunikasikan oleh guru kepada orang tua. Nah, ini butuhnya komunikasi yang positif dari orang tua kepada interaksi yang positif guru dengan orang tua. Kemudian memang orang tua harus menyiapkan waktu mendampingi siswa bisa belajar secara mandiri ya Bapak dan Ibu. Ini mungkin yang agak seperti apa dan bagaimana gitu ya Bapak dan Ibu, karena mau tidak mau belajar dari rumah itu memang perlu orang tua mendampingi putra-putrinya. Kemudian Bapak dan Ibu tetap saja Bapak dan Ibu pembelajaran jarak jauh ya harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi artinya bukan begini ya, penugasannya bukan hanya mengerjakan tugas, selesai LK, ya sudah selesai, nggak begitu. Tetapi bagaimana melalui aktivitas belajar tetap tadi, prinsip PJJ. Bagaimana memberikan pengalaman belajar yang memang bermakna buat siswa. Kalau bermakna tentunya bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Melalui alat bantu media dari PJJ Luringnya, tetapi tetap arahannya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian membantu proses PJJ Luring ini ya, orang tua ini sesuai dengan judul dan penugasan yang telah diberikan. Nah, bagaimana usai pembelajarannya Bapak dan Ibu, orang tua harus memberikan apresiasi tentunya kepada anaknya. Kemudian orang tua juga aktif berdiskusi kepada guru ya Bapak dan Ibu. Dan memang orang tua juga harus bisa memastikan bahwa peserta didik sudah mengisi lembar aktivitas ya sebagai pemantauan belajar hariannya, dan orang tua juga ikut menandatangan dari setiap usai ataupun selesai penugasan yang ada di pada lembar aktivitas. Nah, ini tadi di foto-foto dari Pak Martin juga sudah terlihat bagaimana adanya kunjungan ya, pengecekan, pendampingan dari guru. Walaupun mungkin terbatas ya Pak Martin ya, dengan jumlah siswa yang begitu banyak,
Mungkin nanti bergantian siswa yang dikunjunginya, yang jelas guru juga di dalam BDR ini bagaimana melakukan kunjungan untuk pengecekan ataupun pendampingan. Nah, Bapak dan Ibu, pembelajaran jarak jauh luring ini tentunya ini sangat tergantung atau sangat pokok tadi kepada bagaimana sih pengembangan media, bahan, alat pembelajaran jarak jauhnya. Bapak dan Ibu terlihat di layar itu foto-foto ataupun nantinya bisa di televisi ya Bapak dan Ibu ataupun radio. Ini bisa aja nantinya dibuat bagaimana anak atau siswa membuatnya, ini para guru, seperti apa sih, apa makna aktivitas matematika dari gambar yang ditayangkan gitu ya, atau dari televisi yang mereka tonton ya, sehingga ini untuk mengembangkan literasi baca tulisnya Bapak dan Ibu. Biarkan anak bereksplorasi di sini seperti apa dan bagaimana apa yang dilihat oleh mereka, apa makna, apa aktivitas matematikanya, seperti itu Bapak dan Ibu. Itu untuk TV dan radio. Tentunya juga kalau tadi selain memang mengikuti dari pembelajarannya itu sendiri, karena Bapak dan Ibu tetap saja sekian menit ya, siswa tetap kan Bapak dan Ibu ada bosannya, belajar di rumah itu seperti apa, memang harus aktivitas yang menyenangkan tadi ya Pak Martin ya, sehingga memang kita membuat satu aktivitasnya juga yang memang harus memang tepat gitu, seperti apa sehingga tanpa bosan tetapi menarik, tetapi mengembangkan penalaran siswa gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika kita mengembangkan bahan ajarnya, tetap saja harus berpikirnya sama Bapak dan Ibu, tidak ada bedanya dengan sebelum pandemi COVID-19. Ketika membuat bahan ajar, kalau televisi dengan radio tentunya sudah ada yang memprogramkan ya Pak Martin ya, ada tim di televisi dengan TVRI, TV edukasi dengan radio, walaupun para guru nanti bisa memberikan masukan kan kepada mereka, karena ada TV nasional, ada TV lokal, ada radio nasional, ada juga radio lokal, gitu ya Pak Martin. Benar. Nah, ya betul, oke. Nah, kalau di dalam ini para guru ya, ketika, karena ini orang tua kan yang akan mempraktekannya, mendampingi para siswa gitu ya. Jadi memang orang tua itu harus diberikan bahan-bahan yang praktis. Kita bayangkan, tidak semua kan, mohon maaf nih, tidak semua orang tua juga pendidikannya dari keguruan gitu kan ya, Pak Martin ya. Ya artinya kan ini perlu sekali nih, bukan ke arah pedagogiknya, bukan itu tidak penting, tetapi seperti apa sih mengembangkan tadi media PJJ luringnya. Sehingga apa yang harus dimiliki oleh guru, ketika guru mengembangkan bahan atau modul, ataupun bahan modul yang memang dekat dengan lingkungan sekitar. Yang pertama, tetap Bapak dan Ibu harus mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari tadi ya, harus kontekstual gitu Bapak dan Ibu ya. Yang kontekstual kan sebetulnya tidak sulit-sulit juga gitu Bapak dan Ibu ya, apalagi sekarang titipannya dari pandemi COVID-19 untuk kurikulum ini kan harus menjadi esensial, dan setiap daerah tidak bisa disamakan. Setiap daerah ada variasinya masing-masing, sehingga sangat unik gitu kan. Sehingga untuk mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dikasih kepercayaan diri kepada guru untuk mengembangkan lingkungan di guru sendiri. Impact itu bukan impact siswa aja ya Pak Martin ya, berarti impact ketika membuat bahan ajar juga, berarti impact bagaimana sih lingkungan yang ada ketika kita membuat bahan ajar itu sendiri, sampai itu sebagai datanya. Kemudian fokus tadi kepada kecakapan hidup ya, bagaimana mendorong siswa untuk berpikir kritis. Kemudian pembelajarannya berbasis proyek Bapak dan Ibu. Di sana ditayangkan ya Bapak dan Ibu, ada alamat terbaru nih untuk pembelajaran berbasis proyek ya Pak Martin, ada alamatnya tadi AHA Proyek ya. Itu bisa dilihat juga, bisa diunduh Bapak dan Ibu. Cukup menarik karena AHA Proyek ini membuat pembelajaran berbasis proyek yang memang untuk PJJ luring. Walaupun sebetulnya kita guru diharapkan bisa ngunduhnya tetap menggunakan internet kan. Cuma nanti di AHA Proyek ini mohon maaf bukan promosi, tapi sementara saya sudah melihat ya Bu El, di pembelajaran berbasis proyek ini, jadi bukan hanya sekedar selesai mengerjakan LK, tapi bentuknya seperti petualangan gitu Pak Martin, menarik sekali. Petualangan dari satu tahap ke tahap yang lain, sehingga memang siswa itu enjoy gitu di dalam melaksanakan pembelajarannya. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu tetap menemukan keteraturan atau pola. Ini bukan hanya di matematika ya Bapak dan Ibu, ini di alam sekitar kan, etnomatematika ya. Yang jelas seperti apa sih? Ada keteraturannya ini yang ketika kita mengembangkan bahan ajar. Sehingga dari sesuatu yang kita lakukan untuk eksplorasi siswa itu bisa menemukan keteraturannya, dan inilah pengembangan penalarannya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika ada suara, oh ini harus berkembang reasoningnya,
ini harus mengembang penalarannya. Tidak berpikir sulit sebetulnya Bapak dan Ibu. Itu tuh terintegrasi di dalam Bapak dan Ibu mengembangkan LK ataupun bahan ajarnya, mengembangkan beraktivitasnya, atau mengembangkan aktivitas yang sesuai atau yang ada di lingkungan sekitar, gitu ya. Nah, kemudian tadi menumbuhkan berpikir kritis ya. Tentunya tadi Bapak dan Ibu, kurikulum harus disederhanakan. Ini ya Bapak dan Ibu ya, kesempatan walaupun di Kemdikbud sekarang ada tim yang khusus ya sekarang sedang menggodok bagaimana sih kurikulum 2013 ini yang esensialnya. Akhirnya nantinya juga akan diberikan kepada guru-guru setiap daerah. Karena esensial akan sangat tergantung kepada daerah masing-masing gitu ya Bapak dan Ibu. Kita harus bergembira Bapak dan Ibu guru ya di sini ya. Kemudian orang tua menjadi teman bermain. Nah, medianya diperoleh salah satunya dari ketika komunikasi dengan guru gitu ya Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu ini contoh ya, saya mohon izin ya Bu El, contohnya di matematika, karena saya dari matematika. Gitu ya Bapak dan Ibu ya, nanti kita diskusi dengan Pak Martin untuk yang lainnya. Nah misalkan ini ya Bapak dan Ibu, untuk di matematika nih Bapak dan Ibu, apa makna angka 5? Kenapa jumlah buah apel di sini 5 dan seperti apa kenapa 5M gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti terus diteruskan sampai arahkan atau buatlah siswa itu menempel sendiri gambar gitu. Menempel pakai kertas ataupun apa mewarnai gitu Bapak dan Ibu. Tapi yang diarahnya adalah nanti keteraturannya, polanya. Sampai akhirnya nanti menyimpulkan apa makna dari angka, karena angka ini abstrak kan Bapak dan Ibu. Buat apa angka 0, 1 sampai 10 kalau memang tidak ada apa makna dari itu sendiri gitu ya. Mudah sekali Bapak dan Ibu ya, harus menyenangkan. Kemudian Bapak dan Ibu aktivitas doing matematika, matematik yang lainnya, dekat-dekat aja Bapak Ibu. Misalkan nih permen ya, menghitung untuk konsep puluhan ya, ada berapa ya. Nah mungkin ini kita untuk mengembangkan penalarannya bagaimana membuat bahan ajarnya supaya memang terlahir dari berbagai strategi dari siswa kita nantinya. Mungkin nantinya strateginya ada yang menghitung satu-satu gitu anak kita gitu Bapak dan Ibu, biarkan nggak apa-apa dikasih mereka untuk berimprovisasi. Tetapi nantinya siswa bisa menyimpulkan oh ternyata bisa menyederhanakan nantinya. Karena fungsi dari matematika salah satunya adalah untuk menyederhanakan permasalahan Bapak dan Ibu ya. Ini pendekatannya dari matematika realistik ya Bapak dan Ibu. Cukup tepat matematika realistik ini untuk kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang lainnya nih contohnya, bagaimana menghitung luas lantai yang dibatasi kain, gitu ya Bapak dan Ibu. Ini bisa luas daerah, bahkan bisa perimeternya kan, bisa kelilingnya. Mulai dari misalkan ukuran yang tidak baku, mereka ya beraktivitas mengukurnya dengan yang tidak baku, berarti dengan buku, biarkan mereka berimprovisasi. Sampai akhirnya nanti mereka mengukur dengan tehel ya, dengan lantainya gitu kan. Sampai di sana sebetulnya sasarannya bukan hasilnya, tetapi bagaimana prosesnya di sana siswa sampai konstruktivismenya berjalan ya, konstruk siswa kita itu seperti apa itu luas daerah dan seperti apa itu keliling, dan ini adalah sangat penting untuk mempelajari untuk tingkat lanjutnya. Nah ini pertanyaannya misalkan ada berapa sih persegi dalam persegi panjang ini ya, berarti aktivitasnya nantinya menghitung banyaknya tegel gitu kan ya Bapak dan Ibu yang dibatasi oleh kain tersebut. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini adalah strategi-strateginya siswa ketika menyelesaikan. Bisa aja siswa itu menyelesaikannya dengan menambah satu terus-terusnya gitu ya. Apa bisa aja setiap kolomnya mereka jumlahkan, atau strategi yang lainnya ke samping ataupun secara vertikal ataupun secara horizontal. Ini tidak ada yang salah, semuanya betul, semuanya mudah dan semuanya pintar. Siswa-siswa kita bisa seperti ini ya Bapak dan Ibu. Cara itu banyak Bapak dan Ibu, bukan satu cara aja yang benar. Kemudian Bapak dan Ibu berikan kepada siswa kita ketika kita mengembangkan bahan ajar ataupun modulnya, seperti apa sih strategi yang bisa dari mereka gitu, selain strategi yang kita ketengahkan di dalam lembar aktivitas yang kita tuliskan. Nah Bapak dan Ibu ini adalah semi abstraknya. Tadi konkretnya ya Bapak dan Ibu, bagaimana menghitung luas dari ukuran lantai. Kemudian tingkatkan Bapak dan Ibu kepada semi abstraknya, berarti sudah dalam bentuk persegi panjang yang kita gambarkan di LK-nya atau di bahan ajarnya. Kemudian mereka menghitungnya bisa menggunakan strategi tadi sampai bentuk abstraknya keluar, bahwa luas persegi itu adalah panjang kali lebar. Nah di sana Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bagaimana tahapan eksplorasi, konjektur, generalisasi, verifikasi dilakukan sambil berpikirnya itu tetap bahwa siswa itu adalah dari konkret, semi konkret sampai tahap
abstraknya. Begitu ya Bapak dan Ibu di dalam mengembangkan bahan ajar modul ataupun buku cetak ataupun modul bahan ajar yang kaitan dengan lingkungan sekitar. Kemudian Bapak dan Ibu, ini contoh lain kalau di lingkungan sekitar, misalkan dekat dengan peternakan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana misalkan ini menghitung banyak suatu objek gambar. Ini kan konsep perkalian gitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini ajaklah putri Bapak dan Ibu, kalau memang ada kandang di sana kan mungkin aja bukan sapi ya, bisa aja kandang ayam misalkan, menghitungkan gitu. Jadi yang dekat-dekat aja dengan lingkungan alam sekitarnya kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah mereka biarkan berdialog Bapak dan Ibu. Kalau pertanyaannya misalkan masalahnya adalah jumlah kaki sapinya ada berapa, berarti aktivitasnya kan menghitung banyaknya kaki sapi kan. Nah ini ada berbagai strateginya. Tadi bisa siswa kita menghitung satu-satu kakinya. Strateginya bisa menghitung dari setiap sapi itu ada 4 kaki, berarti 4 tambah 4 gitu kan ya, tambah 4 gitu. Atau strategi lainnya menghitung berapa ekor sapinya dikali banyaknya kakinya. Silakan berimprovisasi gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah, jika ya Bapak dan Ibu siswa belum paham, ini diulangi lagi untuk konsep yang sama dengan objek yang berbeda. Inilah butuhnya repetisi ya, betul ya Pak Martin ya. Butuhnya repetisi ketika mengembangkan. Jadi harus sabar Bapak dan Ibu. Kita juga bisa itu punya waktu kan, apalagi sekarang belajar dari rumah. Tentunya memang harus tahapan tadi konkret semi konkret abstraknya terus ada pengulangan gitu ya. Nah, atau dari gambar Bapak dan Ibu, misalkan ini berapa sih jarak burung dari permukaan laut, kan gitu ya Bapak dan Ibu. Apalagi kalau di daerah Papua ya Pak Martin ya, indah sekali waktu saya tugas di Waisai Pak Martin di Raja Ampat, betul-betul ini kan bisa menghitung, karena yang namanya laut itu Bu El di sana ya, Bu El tentunya udah juga kan, seperti akuarium. Gitu. Betul ya Pak Martin ya, indah sekali. Cantik lautnya. Yang Yang Maha Kuasa ya, Martin bersyukur sekali di daerah Papua. Itu bisa menjadi media, menjadi bahan belajar untuk PDJ Luring. Kemudian juga bisa menggunakan alat peraga untuk mengembangkannya, ya. Ini bisa dilihat bagaimana sih paroki seorang pengantar surat gitu ya Bapak dan Ibu untuk menyederhanakan perjalanan paroki ini, sehingga kita memberikan seperti praktek matematika juga bisa praktek gitu ya. Siapkan alat peraganya, misalkan berupa apa gitu kan, jarum pentul, pensil warna, meteran. Kemudian siswa mencoba mencari jalur atau rute paroki untuk mengantarkan surat. Kemudian alternatif lainnya, siswa bisa menandai tiap lokasinya dengan jarum pentul, ya. Kemudian bagaimana lokasinya dengan benang, mengukur panjang benangnya, ya. Kemudian alternatif lainnya, siswa bisa menggambar rute dan menghitung panjang lintasannya. Jadi banyak cara untuk mengembangkan bahan ajar itu. Masih ada waktu kan Bu El ya? Masih Bu, silakan. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi itu bahan ajar yang berupa modul ya. Kemudian sekarang kalau berupa lembar kerja peserta didik ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya contohkan untuk yang SMP ya Bapak dan Ibu. Bagaimana sih sama sebetulnya kerangkanya tadi Bapak dan Ibu. Tahapan eksplorasi tadi, konjektur tadi, kemudian bagaimana konkret, semi konkret sampai ke abstrak. Bagaimana mengembangkan misalkan di persamaan linear satu variabel Bapak dan Ibu. Ya. Ini kan lingkungan alam sekitar ya. Ada di mana-mana ya, gundu ini, kelereng ini ada kan, gitu ya Pak Martin ya. Ini bisa dibuat kan gitu ya Bapak dan Ibu, di fotonya di ini kan, atau memang nanti konkretnya hadirkan saja gitu ya, komunikasikan dari guru kepada orang tua. Kemudian disuruh menghitung ini berapa kelereng gitu ya, gitu kan. Kemudian kalau di gambar tadi kembali, kalau ini bisa berapa kelereng, kalau ini bisa dihitung nggak gitu kan, begitu itu bisa jadi bahan dialog gitu untuk anak-anak kita. Nah, kemudian setelah itu, ini berapa kelereng dalam kantung? Kan tentunya nanti anak akan menjawab, wah ini Bu, menghitungnya agak sulit. Oke, kita misalkan ya, banyak kelereng dalam kantung adalah K, gitu kan. Kalau ini gimana nih bentuk aljabarnya? Kan gitu, itu diskusi kan. Sampai akhirnya ditemukan, oh ini adalah K ditambah 3. Kalau ini bentuk aljabarnya apa? Oh ini 2K ditambah 5. Itu dikembangkan gitu hal-hal itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sesuatu yang konkret kepada yang abstraknya bentuk aljabar. Nah, kemudian setelah itu diperkenalkan apa anak-anak ini kan gitu. Ya, bisa di LKPD-nya dikembangkan. Oh, itu neraca. Nah, kemudian kita ilustrasikan neracanya. Ini kalau misalkan tadi nih kita simpan dalam keadaan setimbang sampai akhirnya ya Bapak dan Ibu, kemampuan siswa dari gambar ini membentuk persamaan ke dalam bentuk aljabar kepada persamaan linear satu variabel aja itu sudah bagus gitu ya.
Nah, apalagi nanti kalau sampai bisa menghitungnya gitu kan ya Bapak dan Ibu dengan permainan-permainan. Itu Bapak dan Ibu itu contohnya. Kemudian misalkan contoh lain dari persamaan linear dua variabel. Nah, ini dari benda-benda juga yang di sekitar kita gitu. Jangan berpikir kepada bagaimana ya metode eliminasi, bagaimana ya metode apa substitusi, itu kan guru bagiannya. Kalau orang tua janganlah dikasih itu orang tua gitu kan ya, sehingga permudah gitu kan. Sehingga ini sediakan aja misalkan 2 kaos dengan 1 topi ini harganya sekian. Kalau 3 kaos dengan 2 topi harganya sekian. Berarti coba berapa ya kalau 2 kaos dengan 2 topi, itu bisa gitu kan nantinya. Sampai akhirnya siswa bisa menjumlahkan nantinya berapa menemukan harga 2 kaos dengan 2 topi. Ini sangat pendekatan matematik realistis sekali ya gitu ya Pak Martin ya. Sangat mudah sekali dan orang tua insya Allah bisa. Karena gini ya Bu El, saya pengalaman juga di XLB ini pernah punya pengalaman. Ada siswa SMA karena memang tunagrahita gitu. Ketika menghitung 1 sampai 10 mereka sulit, tapi ketika dengan angka, dengan uang, mata uang 5.000 bisa lancar terus. Sampai guru bingung, gimana ya kalau dengan uang tidak selalu salah, tapi kenapa ya ketika menghitung sampai 5 aja susah ya gitu. Berarti memang tidak abstrak, karena abstrak Pak angka itu ya udah itu berarti udah pintar kan. Caranya gitu. Perlu dirubah ya Bu ya, kalau begitu ya. Itulah tugas para guru ya gitu. Seperti begitu. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bagaimana mengembangkan alat media pembelajaran ini juga ya Bapak dan Ibu, seperti apa sih ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk mengembangkan reasoningnya ya. Bisa dilombakan atau bisa bersaing di antara mereka ya. Mana sih bahkan kreativitas ini akan muncul sendiri dari siswa-siswa kita atau dari putra-putri kita di rumah ya. Seperti apa sih menyusun tangram gitu kan ya Bapak dan Ibu. Indah-indah tangramnya, dan ini anak-anak kita nanti wah kita akan melihat bagaimana mereka sangat brilian di dalam melahirkan ide-ide seperti ini gitu ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian di penalaran spasial ya Bapak dan Ibu ini sangat penting sekali. Kenapa? Sekarang saja Bapak dan Ibu bukan karena pandemi COVID kan, walaupun ini mulai karena adanya pandemi COVID. Untuk tes ya ke perguruan tinggi negeri aja ya, untuk tes itu hanya TPA kan, tes potensi akademik. Artinya IQ-nya, dan ini adalah dasarnya di dalam penalaran spasial, dan ini dari benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Bagaimana mengembangkan dari dasar itu, dari SD dengan SMP itu, visualisasi spasialnya seperti apa, orientasi spasialnya seperti apa, kemudian rotasi mentalnya bagaimana gitu ya. Siswa-siswa kita diajak. Nah ini permainan-permainan dengan alam yang Bapak dan Ibu jangan khawatir, ini sangat bermanfaat. Nantinya mereka mau masuk ke perguruan tinggi, kalau mau melanjutkan, ataupun untuk kehidupan sehari-harinya juga kan ini akan melatih penalaran mereka, gitu kan ya. Nah kemudian bahan ajar dengan lingkungan sekitar ya Bapak dan Ibu, dengan permainan, ini nggak dilarang, justru karena kan pandemi COVID-19 Bapak dan Ibu, anak-anak kita harus olahraga, harus bugar, harus fit gitu kan ya Bapak dan Ibu. Salah satunya dengan aktivitas. Mereka bermain kelereng misalkan, biarkan mereka. Nah, hanya harus ada dialog nanti dari orang tua. Kamu menang dengan kalah itu adalah reward, bukan ada punishment-nya. Itu adalah sesuatu yang harus diterima. Tetapi ketika kamu menang, itu bisa didialogkan. Apa yang mereka temukan? Kenapa mereka bisa membidik? Kenapa bisa memperoleh kelereng yang lebih banyak? Dan kenapa teman yang lainnya kalah? Ada di mana kelemahannya? Begitu kan ya? Dialog itunya yang harus dikembangkan. Termasuk misalkan ketika mereka bermain apa ya, bahasanya kalau sudah kan sonlah gitu ya, seperti misalkan bermain galah gitu ya Bapak dan Ibu ya, loncat-loncat, ini kan bisa diajak dialog nantinya dari permainan-permainan yang mereka lakukan gitu ya, anak-anak kita lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana menyiapkan permainan edukatif dari sumber yang tersedia di rumah Bapak dan Ibu ya. Permainan di luar rumah, apa ya ini Bu El, kalau di Sunda kan congklak gitu ya, apa ini gambarnya ya, kemudian bisa ya, saya kurang tahu kalau yang di Sunda. Meronce gitu ya Pak Martin ya, banyak kan ya di daerah Papua nih butiran-butiran seperti ini kan, sangat bagus sekali. Iya, ada. Bikin kalung ya. Kalung pola. Ya. Bukan hanya keterampilan pelajaran keterampilannya, justru matematikanya di sini juga sangat tinggi gitu kan ya Bapak dan Ibu. Anak sudah diajar untuk menemukan keteraturan di sini. Atau bisa juga putra-putri kita mewarnai gitu kan Bapak dan Ibu ya. Atau lainnya Bapak dan Ibu, bagaimana ibunya mengajak ke dapur gitu kan, telur yang ada dibahas, semuanya dibahas gitu. Telur yang sudah nggak ada itu berapa bagian ya dari telur yang ada sekarang, atau yang adanya berapa bagian ya dari keseluruhannya gitu kan. Ini belajar sebagai dasar pecahan nantinya. Pecahan, ya. Kemudian
apa sih membongkar belanja misalkan nanti bisa menghitung kan gitu ya dari belanjaan. Ataupun kalau orang tuanya rajin Bapak dan Ibu nih membuat jus, katakanlah jus wortel, jus tomat, berapa bagiannya dari satu gelas itu, wortelnya butuh berapa, tomatnya butuh berapa. Ya intinya akhirnya kembali Bapak dan Ibu, dialog yang harus dikembangkan dengan putra-putri kita gitu ya. Oke, sekarang kepada tahapan merancang program belajar PJJ Luringnya ya. Walaupun tadi sudah diarahkan, itu saya lebih kepada menekankan bagaimana sih muatan berpikir ketika membuat medianya. Nah, kalau ini adalah administrasinya Bapak dan Ibu, saya bukan mengesampingkan, tetapi ini penting ya Bapak dan Ibu, tapi ini adalah tugas guru ya Pak Martin ya, sesuatu yang memang harus dibuat oleh para guru. Yang pertama adalah memang para guru harus bisa mengidentifikasi dulu, ini kunci utama Bapak dan Ibu. Mengidentifikasi peserta didiknya sendiri, peserta didik kita itu bagaimana, orang tuanya bagaimana, seperti apa, keadaan demografi wilayahnya bagaimana, sehingga ini terlahirlah perangkat luringnya seperti apa yang dibutuhkannya ya. Dan ini kalau bisa ada rencana aksinya Bapak dan Ibu. Rencana aksi ini akan sangat membantu apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi berbeda dengan lembar aktivitas. Rencana aksi ini akan sangat membantu karena orang tua adalah bukan guru. Ini akan membantu orang tua apa saja sih tahapan-tahapan yang akan di minggu itu menjadi berhasil untuk pembelajaran putra-putrinya gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah identifikasi tentunya guru harus bisa menganalisis kade esensialnya. Kompetensi dasar mana yang tepatnya gitu kan ya, sehingga bisa mendesain nantinya bagaimana pra pembelajarannya, bagaimana saat pembelajarannya, bagaimana usai pembelajarannya, dan seperti apa perangkat pembelajarannya gitu ya Bapak dan Ibu. Karena dari kompetensi dasar ini, kalau misalkan yang dipilih katakanlah yang esensialnya KD 3.1 misalkan menghitung bilangan misalkan dari 1 sampai 99 misalkan untuk SD kelas bawah. Nah, berarti seperti apa sih desainnya, pra pembelajarannya, saat pembelajarannya, usai pembelajarannya. Nah, ini yang harus disiapkan karena nanti guru tidak langsung, ya. Yang langsungnya itu ujung tombaknya menjadi bukan guru, ujung tombaknya adalah orang tua nantinya kan gitu ya, pada itu untuk kelas bawah. Dan tentunya untuk kelas atas adalah siswa mandiri yang tanpa guru tapi mereka bisa. Dan kemudian terakhirnya adalah penilaiannya Bapak dan Ibu dari lembar aktivitasnya, kemudian dari lembar pemantauan hariannya, tentunya dengan dokumen-dokumen semua penugasannya ya, bukan dari lembar aktivitasnya saja. Nah Bapak dan Ibu tentunya tadi ya tetap harus menggunakan alat peraga Bapak dan Ibu ya, untuk membantu siswa memecahkan masalah, kemudian merancang aktivitas siswa ya. Nah tadi yang pertama itu udah kita bahas ya, berpusat pada siswa dan membangun pemahaman sendiri ya. Tetap Bapak dan Ibu silakan dibuka guruberbagi.kemendikbud.go.id ya. Kebetulan saya sebagai salah satu kurator Bapak dan Ibu di sana, saya kalau mengkurasi RPP dengan artikel dari Bapak dan Ibu daerah ya Pak Martin, itu sangat banyak yang bagus di Guru Berbagi. Itu bisa jadi contoh untuk Bapak dan Ibu bagaimana PJJ luring, walaupun memang dominan masih PJJ daring, tapi ada banyak juga PJJ luring yang mereka lakukan di daerahnya, di sekitar lingkungan sekitarnya ya. Yang saya nilai tetap aja Pak Martin ini karena akan ada rewardnya kan nanti yang bisa dipublikasi, tetap aja itu yang harus konstruktivis dan harus kontekstual, harus berpusat pada siswa, pembelajaran yang bermakna gitu ya. Kemudian mengarahkan siswa agar bisa menemukan strategi dan modelnya sendiri serta membimbingnya ya untuk menemukan bagaimana sih mengkonstruknya gitu kan. Kemudian mengulang beberapa kali Bapak dan Ibu sampai mereka memang dengan konsep yang sama sampai menemukan apa yang sebagai tugas pembelajaran dari aktivitas yang mereka lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu tadi ya sudah diulang menggunakan tahapan berpikirnya ya, seperti apa sih menemukan keteraturan polanya di tahapan eksplorasi. Kemudian siswa bisa menduga nanti ya, menduga dari tahapan eksplorasi tadi. Setelah menduga mereka bisa memperumum, kemudian mereka memeriksa kembali gitu kan ya, melalui latihan-latihan soal yang kita berikan. Nah, kemudian guru, orang tua, wali membimbing anak ya dengan kemampuan optimal mereka karena setiap anak itu akan berbeda sehingga sangat tergantung kepada orang tua wali sebagai pendidik yang utama dan pertama di rumahnya ketika belajar dari rumah. Nah, Bapak dan Ibu ini penilaian pada PJJ luringnya. Pertama, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Ini harus dipahami oleh para Bapak Ibu guru ya. Kemudian difokuskan kepada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Kemudian tugas dan aktivitas disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan akses dan fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik tadi ya, umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru.
tanpa harus berupa skor atau nilai kuantitatif. Nah, bagaimana ujian kenaikan kelasnya? Dilarang mengadakan ujian dengan mengumpulkan siswa ya Bapak dan Ibu. Walaupun masih lama, ini aturannya sudah ada tuh di surat edaran Sekjen Kemendikbud ya yang nomor 15 tahun 2020. Kemudian penilaian bentuk portofolio ya, nilai raport dan prestasi penugasan. Hati-hati ini dengan penugasan ya Bapak dan Ibu guru. Penugasan itu bukan selesai mengerjakan LK. Tapi penugasan itu yang harus Bapak Ibu guru pikirkan adalah bagaimana melalui media bisa melahirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa-siswa kita gitu ya. Kemudian bentuk asesmennya jarak jauh. Kemudian penilaian autentiknya dari proses pembelajaran harian anak, dan kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar. Mungkin itu Bu El untuk saya bagaimana merancang PJJ Luring ya Bu El. Terima kasih Bapak dan Ibu.